Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah azzakumullah, masih kita perkenalan dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana kemarin kita sudah menjelaskan tentang kapan beliau dilahirkan dan demikian pula bagaimana beliau semasa kecilnya. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan tentang guru-guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana telah kita baca sebagiannya. Kata Imam Bukhari, aku mengambil hadis dari 1080 orang lebih dan semuanya adalah ahli hadis. Ya, subhanallah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa beliau mengambil hadis, ya, artinya berguru kepada 1080 orang lebih. Dan sudah kita sebutkan faidahnya bahwa ini menunjukkan bahwa kita di dalam berguru, ya, penting sekali untuk memperbanyak guru-guru kita. Tidak hanya satu, ya, sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang, katanya kita berguru hanya cukup satu orang saja. Kita katakan tidak cukup. Kenapa demikian? Karena manusia di dalam keilmuan itu bertingkat-tingkat. Ya, guru kita tidak menguasai semua ilmu. Demikian pula manusia tidak ada satupun di dunia ini yang menguasai seluruh ilmu. Selalu saja ada kekurangan-kekurangan. Nah, dengan banyaknya guru, kita bisa menutup kekurangan-kekurangan tersebut. Beliau mengatakan, semua guruku adalah ahli hadis, ya, dan memberikan manfaat, faidah kepada kita bahwa kita di dalam berguru tidak boleh sembarangan. Semuanya memang harus ahlinya di bidangnya masing-masing, ya. Tidak seperti di zaman sekarang, ketika di zaman sekarang di negeri kita ini setiap orang berbicara tentang agama. Hanya sebatas pandai dia berceramah, pandai dia berretorika, ya, tanpa melihat keahliannya, tanpa melihat kemampuannya. Ya, maka dari itulah Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, la yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamilat ahliyatuh. Tidak selayaknya penuntut ilmu itu kecuali menuntut ilmu dari orang yang memang sudah, ya, ahlinya di bidangnya. Ikhwatul iman azakumullah. Kemudian beliau Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar membagi gurunya Imam Bukhari menjadi 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama, man haddatsahu anit tabi'in, guru-guru beliau yang memang langsung bertemu dengan tabi'in. Ya, seperti contohnya Muhammad bin Abdullah Al-Ansari yang mengambil hadis dari Humaid. Demikian pula Makki bin Ibrahim yang mengambil hadis dari Yazid bin Abi Ubaid. Demikian pula Abu Asim An-Nabil yang mengambil hadis dari Yazid bin Abi Ubaid. Demikian juga, ya. Dan juga Ubaidullah bin Musa yang mengambil hadis dari Ismail bin Abi Khalid. Abu Nuaim yang mengambil hadis dari Al-A'mash. Jadi antara guru beliau yang bertemu dengan tabi'in yaitu Khalad bin Yahya yang mengambil hadis dari Isa bin Tahman. Demikian pula ya Ali bin Ayyash dan Isam bin Khalid yang keduanya mengambil dari Huraiz bin Uthman, dan guru-guru beliau itu mengambil dari para tabi'in. Ini berarti guru beliau ini dari tingkatan tabi'ut tabi'in. Adapun tingkatan yang kedua, man kana fi asri haula lakin lam yasma' min thiqati tabi'in. Yang semasa dengan tingkatan yang pertama, tapi ia tidak mendengar dari tabi'in yang thiqat. Ya, seperti misalnya guru Imam Bukhari yang bernama Adam bin Abi Iyas. Demikian pula Abu Mushir, Abdul A'la bin Mushir. Demikian pula Sa'id bin Abi Maryam, juga Ayyub bin Sulaiman bin Bilal, dan ya sebagainya. Tingkatan yang ketiga, wahiyal wusta min masyayikhihi, yaitu guru-guru Imam Bukhari yang pertengahan.
Wahum man yalqa lamman lam yalqa tabi'in ban akhadha an kibari tabi'it tabi'in. Yaitu guru-guru beliau yang tidak bertemu dengan tabi'in tapi mengambil dari kibar tabi'ut tabi'in. Ya, contohnya Sulaiman bin Harb, demikian pula Qutaibah bin Sa'id, demikian pula Nu'aim bin Hammad, demikian pula Ali bin Madini, demikian pula Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Abi Ruhuyah, Abu Bakar dan Utsman bin Abi, keduanya Ibnu Abi Syaibah, dan juga yang lainnya. Kemudian tingkatan yang keempat, rufaqa'uhu fit talab, teman-teman Imam Bukhari dalam sleting dalam belajar. Ya. Contohnya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Demikian pula Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Abdurrahim Sa'iqah, demikian pula Abd bin Humaid, juga Ahmad bin Nadhr, dan ya ulama-ulama lain yang seleting dengan Imam Bukhari rahimahullah. Tingkatan yang kelima yaitu ulama-ulama yang merupakan murid-murid Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari mengambil faedah dari mereka. Subhanallah, ya. Para ulama terdahulu bukan hanya mengambil faedah dari guru-guru mereka, tapi juga dari teman-teman mereka, bahkan dari murid-murid mereka. Contohnya Abdullah bin Hammad Al-Amili, demikian pula Abdullah bin Abil As Al-Khwarizmi, demikian pula Husain bin Muhammad Al-Qubbani, dan yang lainnya. Di mana Imam Bukhari meriwayatkan ya beberapa hadis dari mereka. Subhanallah. Dan ini ya sebagai paralisasian dari perkataan seorang ulama hadis yang bernama Waqi', ya, di mana beliau berkata, la yakunu rajul aliman hatta yuhaddits amman huwa fawqahu wa amman huwa mislahu wa amman huwa dunahu. Seseorang tidak akan menjadi ahli hadis, tidak akan menjadi seorang alim sampai ia mengambil ilmu dari orang yang lebih tua, yang sebaya dengannya, dan yang lebih muda dari dirinya. Ya, inilah ya akhwat Islam. Ya, para ulama terdahulu ya selalu mengambil ilmu dari siapa saja, dari yang lebih tua, bahkan dari teman-temannya, bahkan dari murid-muridnya yang lebih muda dari dia. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tentang sedikit daripada sejarah kehidupan beliau, di mana beliau ya bukan hanya sebatas berilmu, tapi juga orang yang betul-betul beramal saleh. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama atau biografi para ulama, akan kita dapati bahwa mereka mengumpulkan antara dua perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Demikian pula Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya akhi azakumullah. Kedermawanan beliau ya sangat masyhur sekali. Demikian pula ya akhlak beliau yang luar biasa, kelembutan beliau, dan yang lainnya telah tertulis dan tercatat di dalam kitab-kitab ya sejarah bagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ya juga menghabiskan waktu-waktu beliau untuk menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itulah para ulama memuji Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, dari zaman ke zaman, dari para guru-gurunya, bahkan dari murid-muridnya, dari zaman ke zaman selalu pujian para ulama, selalu kita mendengar ya tentang beliau. Di antara pujian gurunya Imam Bukhari terhadap Bukhari yaitu Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id yang merupakan gurunya Imam Bukhari berkata, Jalastul fuqaha waz-zuhad wal-ubbad fama ra'aitu mundu aqaltu misla Muhammad bin Ismail wa huwa fi zamanihi ka Umar fi sahabah. Aku duduk ya di majlisnya para fuqaha. Aku juga pernah duduk ya di majlisnya orang-orang yang zuhud. Aku juga pernah berteman dengan orang-orang yang ahli ibadah. Maka aku belum pernah, semenjak aku berakal, aku belum pernah melihat seperti Muhammad bin Ismail. Barangkali ia, kata beliau, di zaman sahabat itu seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Subhanallah. Ya. Bahkan Qutaibah bin Sa'id, ya gurunya beliau berkata, kata Qutaibah, "Lau kana Muhammad bin Ismail fi sahabah lakana ayah."
kalaulah Muhammad bin Ismail al-Bukhari ini ya hidup di zaman sahabat, pasti itu menjadi sebuah ayat ya, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azakumullah. Demikian sampai gurunya memuji muridnya bernama Imam Al-Bukhari rahimahullah ini. Ya, beliau mengatakan, aku duduk di majelis para ahli fikih, para ahli zuhud, para ahli ibadah, tapi aku belum pernah melihat seperti Imam Bukhari rahimahullah ya, di dalam ketakwaan, di dalam keilmuan, di dalam ibadah dan yang lainnya. Subhanallah, ikhwatul Islam azakumullah. Ikhwatul iman azakumullah. Di antara yang memuji beliau ya, yaitu Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Ibnu Khuzaimah, yang dikenal dengan Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, yang menulis kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah berkata, ma tahta adimis sama a'lam bil hadis min Muhammad bin Ismail. Tidak ada di kolong langit ini orang yang lebih alim dari tentang hadis dari Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Imam At-Tirmidzi, ya murid Imam Bukhari, berkata, yaitu Abu Isa At-Tirmidzi, kata beliau, malam ara a'lam bil ilal wal asanid min Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Aku belum pernah melihat orang yang paling alim tentang ilat hadis atau sanad ya dari Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Imam Muslim, demikian pula muridnya, beliau berkata, Ashhad annahu laysa fid dunya mithlak. Ya, aku bersaksi, wahai guruku, bahwasanya di dunia ini belum pernah aku melihat orang seperti engkau. Ya, persaksian Imam Muslim bin Al-Hajjaj, murid daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ikhwatul Islam azakumullah. Dan guru-guru Imam Bukhari yang memuji Imam Bukhari pun sangat banyak sekali ya akhal Islam azakumullah. Selain Qutaibah bin Sa'id tadi, ya, Ibrahim bin Muhammad bin Salam, demikian pula yang lainnya, ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal yang sangat terkenal dan tersohor, yang sangat masyhur, ya, di mana Imam Ahmad bin Hanbal ini hafal 1 juta hadis, dan beliau diberikan gelar oleh para ulama sebagai imam ahli sunnah wal jamaah. Sampai-sampai beliau saja, Imam Ahmad bin Hanbal, memuji Imam Bukhari rahimahullah. Kata Imam Ahmad, ma akhrajat Khurasan misla Muhammad bin Ismail. Negeri Khurasan tidak pernah mengeluarkan ulama seperti Muhammad bin Ismail. Ikhwatul Islam azakumullah. Demikian pula di antara guru beliau yang memuji beliau adalah Nu'aim bin Hammad al-Khuzai. Di mana Nu'aim bin Hammad al-Khuzai, ya, seorang ulama hadis terkenal dan tersohor di zamannya, berkata, Muhammad bin Ismail al-Bukhari faqihu hadhil ummah. Muhammad bin Ismail al-Bukhari itu faqihnya umat ini. Subhanallah, ya. Imam Bukhari bukan hanya ahli hadis, tapi beliau juga memang sangat faqih. Dan orang yang mempelajari Sahih Bukhari akan dia dapati bagaimana Imam Bukhari yang mengambil istimbat yang sangat halus sekali, ya, terlihat dari judul-judul setiap bab yang beliau berikan. Akhal Islam azakumullah. Di antara guru Imam Bukhari yaitu Muhammad bin Bashar yang dikenal dengan Bundar. Beliau memuji muridnya, beliau berkata, huwa afqah khalqillah fi zamanina. Dia adalah makhluk Allah yang paling faqih di zaman kami. Demikian pula ya akhal Islam azakumullah, ya, Al-Firabri, dia berkata, aku mendengar Muhammad bin Abi Hatim berkata, aku mendengar Hashid bin Ismail berkata, aku pernah berada di Basrah dan aku mendengar kedatangan Muhammad bin Ismail. Ketika ia telah datang, maka berkata Muhammad bin Bashar Bundar ini, qadimal yaum sayyidul fuqaha. Hari ini datang penghulunya para fuqaha, ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Itulah ya akhi, ya, bagaimana persaksian para ahli ilmu, baik gurunya maupun temannya maupun murid-muridnya, semua menyaksikan akan
keilmuan Al-Imam Al-Bukhari yang luar biasa. Nah inilah ya akhi, seorang ulama itu adalah yang diakui kealimannya oleh para ulama lain. Adapun kalau dia dianggap ulama oleh orang-orang awam, ya, maka sementara para ulama tidak mengakui keilmuannya, dia bukan ulama sama sekali. Ikhwatul Islam azakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dikenal waktu hidupnya sebagai Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Kenapa demikian? Karena memang hafalan beliau luar biasa, akhi. Dan pernah kita ceritakan bahwa Imam Bukhari ya, apabila duduk di majelis hadis, beliau hanya mendengar saja, sementara yang lain mencatat. Kemudian banyak yang menegur beliau, kenapa beliau ini tidak mencatatnya. Lalu Imam Bukhari karena mereka sering kali menegur, akhirnya beliau berkata, sudah berapa hadis yang disampaikan oleh guru kita dari semenjak hari pertama sampai hari ini. Ya, akhirnya mereka menghitung sudah berapa hadis. Mereka sendiri tidak tahu. Maka Imam Bukhari berkata, sudah 15.000 hadis. Maka Imam Bukhari pun menyebutkannya satu persatu. Dari semenjak hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus. Ya dengan sanadnya. Luar biasa. Ya sekali dengar langsung hafal. Di antara cerita yang diceritakan oleh para ulama juga, seperti yang diceritakan oleh Imam Ahmad bin Adi Al-Hafidh, dia berkata, aku mendengar beberapa masyaikh di Baghdad berkata, sesungguhnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari pernah datang ke kota Baghdad. Maka para ahli hadis mendengar tentang kedatangan beliau. Fajtama'u wa aradu imtihan hifdhih. Maka para ahli hadis pun ya di kota Baghdad berkumpullah dan mereka ingin menguji hafalan Imam Bukhari rahimahullah. Maka mereka pun mengambil 100 hadis. Lalu mereka bolak-balikan matan dan sanadnya. Di mana menjadikan matan ini untuk sanad ini untuk matan ini, dibulak-balik. Ya. Lalu 100 hadis ini diberikan kepada 10 orang, masing-masing orang 10 hadis. Kemudian mereka pun memerintahkan apabila Imam Bukhari telah datang, supaya duduk di majelisnya, lalu menyebutkan 100 hadis ini dengan matan dan sanad yang dibolak-balik. Maka mereka pun kemudian ya, mengadakan perjanjian dengannya. Lalu kemudian ikhwatul Islam, mereka pun ya mulailah 10 orang ini membawakan hadis satu persatu. Sementara Imam Bukhari hanya bisa menjawab la arifu, aku tidak tahu itu. Terus satu persatu sampai 100 hadis, sementara Imam Bukhari hanya berkata saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya. Maka kemudian ikhwatul Islam melihat itu, sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain, katanya Imam Bukhari hafidh, tapi kok tidak ada satupun hadis yang dia kenal. Ya. Lalu kemudian setelah selesai Imam Bukhari rahimahullah berkata kepada yang pertama, adapun yang kamu yang pertama, hadis yang pertama yang benar adalah begini, hadis yang kedua adalah yang benar begini, yang ketiga benar begini, terus sampai ke 10. Lalu beliau berkata lagi ke orang yang kedua, adapun yang hadis yang pertama yang benar begini, 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 terus ya secara berurut. Maka melihat itulah mereka mengakui akan hafalan Imam Bukhari rahimahullah. Bayangkan ya, sekali dengar 100 hadis, beliau langsung hafal dengan urutannya. Ya coba kita tes hafalan kita. Kita sebutkan misalnya 10 kata oleh teman kita. Ya, bisakah kita menghafal 10 kata itu dengan urutannya persis? Sekali dengar, sulit sekali. Bagaimana dengan hadis yang dengan sanad-sanadnya yang dibulak-balik, matan dan sanadnya dibulak-balik? Tapi ternyata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia membetulkan satu persatu secara berurutan. Itulah subhanallah ya akhal Islam. Makanya tidak aneh kalau Imam Bukhari rahimahullah dia dikenal sebagai gunungnya hafalan, Jabalul Hifdz. Ya di zaman dahulu tidak ada kaset, tapi Allah jadikan otak ulama itu seperti kaset, ya. Mudah menghafal, dan kaset masih bisa kusut, sedangkan mereka tidak pernah kusut, ya. Ya, tapi subhanallah di zaman sekarang ketika tidak ada
orang-orang seperti Imam Bukhari yang hafalannya luar biasa, ya ternyata Allah gantikan dengan yang sama dengan hafalan mereka seperti VCD, ya, kaset, ya untuk menyimpan apa? Ilmu. Seakan Allah Subhanahu wa taala ingin melestarikan ilmu ini terus. Seakan Allah ingin menegakkan hujahnya kepada hamba-hambanya. Ya, kelak pada hari kiamat ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai fulan, kenapa kamu tidak menuntut ilmu?" Padahal di zaman sekarang ya akhi azakumullah, ya, fasilitas untuk menuntut ilmu sangat mudah sekali. Internet ada, televisi ada, radio ada, ya. Ternyata Allah di zaman sekarang memberikan kemudahan kepada kita semudah-mudahnya. Transportasi dengan pesawat, dengan kereta, dengan mobil, sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu transportasi hanya unta, kuda, berjalan berbulan-bulan. Tapi karena kesungguhan mereka dan keikhlasan mereka, Allah berkahi ilmu mereka. Sementara di zaman sekarang transportasi dimudahkan semudah-mudahnya. Ya. Gadget yang kita pegang saja, yang bisa kita buka internet dan melanglang buana, membuka website para masyayikh, para ulama, para ustadz. Berapa banyak ilmu yang bisa kita ambil dari sana ternyata karena semangat menuntut ilmu kita sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali di zaman sekarang. Semakin fasilitas diberikan kemudahan oleh Allah, tapi ternyata semakin semangat menuntut ilmu pun sangat lemah dan sangat lemah, bahkan redup, ya. Maka dari itulah kita, termasuk saya pribadi, ya, selalu berpikir bahwa dengan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas-fasilitas untuk menuntut ilmu ini, apa jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ketika Allah bertanya kepada kita, "Hai fulan, kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Bukankah aku sudah memberikan kemudahan semua fasilitas-fasilitas untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala?" Ya akhir Islam azakumullah. Kemudian ya akhi azakumullah, Al-Imam Al-Bukhari diberikan ujian oleh Allah yang cukup berat sekali. Itu beliau difitnah. Kejadian itu ketika Imam Bukhari pergi ke kota Nisapur di tahun 250 Hijriah. Beliau pergi ke kota Nisapur dan tinggal beberapa waktu di sana. Dan sudah otomatis, ya, ketika para penuntut hadis mendengar kedatangan Imam Bukhari, maka mereka sangat gembira sekali dengan kedatangan Imam Bukhari. Maka hampir semua majelis-majelis ilmu di kota Nisapur kosong. Kenapa? Karena semuanya pergi kepada Imam Bukhari, karena mereka mendengar akan kehebatan dan keluar biasaan Imam Bukhari rahimahullah. Iya. Namun ya itulah ya akhi, yang namanya manusia tidak lepas daripada hasad, dengki, walaupun dia ulama. Sehingga akhirnya salah satu ulama besar di kota Nisapur, ya, ketika melihat, ya, majlis taklim Imam Bukhari membludak, bahkan majlis taklimnya beliau sendiri menjadi berkurang, tinggal sedikit gara-gara kedatangan Imam Bukhari rahimahullah. Ya, sebagai manusia, ya, walaupun dia ulama, ternyata tidak lepas dari penyakit dengki. Suatu ketika Imam Bukhari ketika sedang menyampaikan, ya, pelajaran di kota Nisapur, ada orang bertanya. Dia berkata, "Ya Aba Abdillah, ma taqulu fil lafzi bil Qur'an? Amakhluqun huwa am ghairu makhluk?" Hai Aba Abdillah, bagaimana pendapatmu tentang lafaz dengan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Maka Imam Bukhari berpaling dan tidak mau menjawab. Lalu kemudian ia tuh terus menerus, ya, ngeyel, minta dijawab oleh Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari berkata, "Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk wa af'alul ibadi makhluqah." Ya. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Sementara perbuatan-perbuatan manusia itu makhluk. Wal imtihan bid'ah, dan menguji orang dengan perkataan seperti perkara seperti ini termasuk bid'ah, kata Imam Bukhari. Rupanya ya akhal Islam azakumullah, orang ini salah memahami dari perkataan Imam Bukhari, yaitu bahwa perbuatan hamba itu makhluk. Karena pertanyaan dia adalah bagaimana dengan lafaz, ya, dengan Al-Quran apa makhluk apa bukan.
Imam Bukhari menjawab, Al-Quran bukan makhluk, ya, dan perbuatan hamba makhluk. Sehingga orang ini salah memahami, dia mengira bahwa Imam Bukhari berkata berarti lafadzku dengan Al-Quran makhluk dong. Nah, akhirnya ya akhi, ya kesalahpemahaman inilah yang kemudian disampaikan kepada Muhammad bin Yahya Adz-Dzuli, ulama di zaman itu. Akhirnya apa? Ya, serta-merta karena ada sebuah kesempatan. Ya. Muhammad bin Yahya Adz-Dzuli pun ya mendengar jawaban tersebut dari orang lain, serta-merta beliau pun berkata ya kepada murid-muridnya, ya, ala man qala bil lafzi fala yahillu lahu an yahdhur majlisana. Ya, tidak boleh, kata beliau, siapa saja yang masih menghadiri majelisnya Imam Bukhari, tidak boleh ia duduk di majelisku ini. Ya, maka beliau ditahdir oleh Muhammad bin Yahya Adz-Dzuli. Namun Imam Muslim yang tahu ya bahwa Imam Bukhari tidak salah, beliau pun segera bangkit dari majelisnya Muhammad bin Yahya Adz-Dzuli, lalu mengembalikan semua buku-bukunya kepada Muhammad bin Yahya Adz-Dzuli. Imam Muslim pun bermulazamah dengan Imam Bukhari. Ya. Padahal Imam Bukhari rahimahullah ucapannya betul. Beliau mengatakan Al-Quran bukan makhluk, itu firman Allah. Sedangkan perbuatan hamba makhluk. Ya. Makanya Muhammad bin Masar al-Marwazi berkata, aku mendengar Imam Bukhari berkata, man za'ama anni qultu lafzi bil Quran makhluk fahuwa kadzdzab. Ya, siapa yang mengatakan bahwa aku mengatakan lafadzku dengan Al-Quran itu makhluk, maka ia pendusta, kata Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari tidak pernah mengatakan demikian. Namun itulah ya akhi azakumullah, ternyata Allah ingin menguji Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari pun terusir dari kota Nisapur. Ya, kemudian beliau pun pulanglah ke Bukhara. Namun di Bukhara ya akhi azakumullah, ya terjadi lagi permasalahan. Waktu itu gubernur Bukhara minta Imam Bukhari datang ke istananya untuk mengajarkan muridnya. Tapi Imam Bukhari menolak. Imam Bukhari berkata, kalau kamu mau ya anakmu aku ajarkan, datang saja ke majelisku. Kenapa Imam Bukhari lakukan itu? Karena Imam Bukhari tidak ingin menghinakan ilmu. Ya, di hadapan penguasa. Biar dia duduk di majelisnya, hadir di majelisnya. Bukan Imam Bukhari pergi ke istananya. Rupanya marahlah gubernur tersebut. Nah, ketika marah itulah datang surat dari Nisapur, dari Muhammad bin Yahya Adz-Dzuli, yang menyebutkan tentang tuduhan dia terhadap Imam Bukhari. Semakinlah menjadi-jadi. Akhirnya Imam Bukhari pun diusir lagi dari kota Bukhara. Ya. Sehingga akhirnya Imam Bukhari di awal Ramadan berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma qad dhaqat alayya al-ardu bima rahubat faqbidni, ya Allah. Ya, bumi yang luas ini tampaknya sudah sangat sempit buatku. Kembalikan aku saja kepadamu, ya Allah. Ya, itu beliau ucapkan di awal bulan Ramadan. Dan ternyata Allah kabulkan doanya, di mana beliau dipanggil oleh Allah ya pada malam Idul Fitri pada tahun 256 Hijriah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau. Dan subhanallah ya akhul Islam azakumullah, sepeninggal Imam Bukhari diceritakan oleh para ulama bahwa kuburan beliau mengeluarkan harum yang sangat semerbak sebulan lamanya. Ya, dan ternyata ya orang yang menuduh Imam Bukhari ini ya malah namanya tidak terkenal. Tapi Imam Bukhari dengan kesabarannya, keikhlasannya, dan subhanallah yang kita merasa kagum dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak ketika beliau dituduh tidak balas menuduh. Imam Bukhari pun ketika dituduh ya beliau tidak panas. Ya, tidak seperti kita terkadang kalau kita dituduh atau ditahdir gitu ya, kita panas akhirnya balas mentahdir. Tapi Imam Bukhari tidak. Imam Bukhari hanya mengklarifikasi saja bahwa itu tidak benar. Tapi beliau kemudian apakah menuduh Muhammad bin Yahya Adz-Dzuli dengan macam-macam atau yang lainnya? Tidak. Imam Bukhari hanya menulis kitab tentang khalqu af'alil ibad. Itu pun hanya untuk menjelaskan bahwa perbuatan manusia adalah makhluk. Untuk membantah orang-orang Jahmiyah, bukan untuk membantah ya orang-orang yang menuduh beliau. Maka beliau hadapi tuduhan-tuduhan itu dengan sabar. Beliau hadapi tuduhan itu dan beliau kembalikan semuanya kepada Allah.
Ya, apalagi yang menuduh beliau juga sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, beliau pun tidak ingin terkesan kepada manusia bahwa ya ini pecah belah. Sudahlah, tuduhan itu hanya Allah yang Maha tahu. Ternyata subhanallah ya akhi, kesabaran Imam Bukhari sampai akhirnya beliau meninggal dunia, ternyata Allah harumkan seharum-harumnya nama Imam Bukhari. Sampai hari ini ya, dari zaman ke zaman para ulama memperhatikan kitab Sahih Bukhari. Bahkan para ulama menganggap bahwa Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Karim. Ya. Itulah ya akhi azakumullah balasan orang yang sabar. Dari seorang ulama yang besar ini, yaitu Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, yang diakui oleh muridnya, oleh teman-temannya, oleh guru-gurunya akan keilmuan beliau, akan kefakihan beliau, akan kepiawaian beliau di dalam ilmu hadis Nabi SAW dan di dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Hanya orang-orang yang dengki saja kepada Imam Bukhari yang membencinya. Ya, ikhwatul Islam azakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah Imam Al-Bukhari ini, ya di mana ya ternyata ulama sebesar Imam Bukhari tidak lepas hidupnya dari ujian. Demikian pula apalagi kita. Dan Rasulullah mengatakan bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian setelahnya Allah uji seseorang sesuai dengan kekuatan ia memegang agamanya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ya kekuatan untuk diberikan kesabaran dalam menuntut ilmu, kesabaran di dalam mengamalkan ilmu, demikian pula kesabaran di dalam mendakwahkan ilmu ini kepada manusia. Wallahu a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas pembahasan yang telah disampaikan pada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Telah kita simak bersama para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, biografi yang sangat mengagumkan dari ulama hadis kita, yaitu Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faidah apa yang telah disampaikan. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021 823 6543 dan di layanan pesan singkat yang di 0813 1777 6543 atau di nomor yang lainnya di 0819 896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon, silakan di 021 823 6543. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Erni di Madura, Ustaz. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya alhamdulillah sepaham dengan tausiah-tausiah Ustaz yang Ustaz sampaikan. Tapi kemudian karena saya pengajar di sebuah sekolah ya, kebetulan teman-teman itu banyak yang kiai-kiai. Mereka itu bilang begini, kalau belajar tanpa guru itu seperti orang gila. Tapi saya bilang saja kalau saya ada ustadz-ustadz yang memberikan tausiah, saya rujuk lagi ke hadis. Kebetulan kan saya senang baca buku, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi ya seperti itu, menurut teman saya itu ya seperti orang gila katanya, seperti orang belajar pada setan gitu katanya, Ustaz. Iya. Nah, apa ada hadis seperti itu? Ya. Kemudian yang kedua, Ini satu pertanyaan. di Radio Roja itu kan sering saya mendengar barang siapa melambatkan amalnya maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Itu artinya apa itu, Ustaz? Iya, baik. Ya. Ya. Satu lagi, Ustaz. Sudah cukup Ibu ya. Cukup, Bu. Cukup, Bu, kasih kesempatan untuk yang lainnya ya. Iya. Iya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu yang ada di Madura ya. Pertama, Ibu, memang tidak ada satupun dalil yang menyebutkan tentang hal seperti itu. Ya, bahwa kita kalau tidak belajar kepada guru langsung berarti kita belajar kepada setan. Ini tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang hal itu. Namun kalau kita melihat praktek dan perkataan para ulama selalu menganjurkan untuk berguru langsung kepada para ulama. Para sahabat dahulu berguru langsung kepada Rasulullah. Para tabi'in berguru langsung kepada para sahabat. Para tabi'in berguru langsung kepada tabi'in.
Demikian dari zaman ke zaman, di mana ilmu diambil dari mulut ke mulut. Namun yang kedua yang harus kita perhatikan bahwa di zaman ini Allah telah memberikan kepada kita kemudahan semudah-mudahnya. Televisi dengan siaran langsungnya, kita bisa mengambil ilmu dari seseorang dari jarak yang sangat jauh. Tapi kita bisa melihat orangnya dan kita bisa mengambil ilmunya. Ini pun juga dimasukkan oleh para ulama di zaman ini sebagai salah satu cara untuk mengambil ilmu dari mereka. Selama kita tahu bahwa ia seorang yang mumpuni, dia pun yang dia keluarkan, dibawakan hujah-hujah dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, maka kita gunakan fasilitas-fasilitas ilmu yang ada di zaman sekarang. Kalau dahulu Imam Asy-Syaukani saja berkata, di zaman kita, kata Imam Syaukani, Allah memberikan fasilitas ilmu sangat mudah sekali yang tidak ada di zaman sebelum kita. Kalau itu di zaman Imam Asy-Syaukani, bagaimana di zaman sekarang? Maka di zaman sekarang kalau ada orang berkata saya mengambil ilmu dari radio, tapi secara langsung membahas kitab dengan mengatakan ini nggak benar, kita katakan kata siapa? Masalahnya radio, televisi tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada di zaman sahabat, tabi'in. Saya yakin kalau itu ada, mereka akan mempergunakan alat-alat ini untuk menuntut ilmu semaksimal mungkin. Apalagi kita melihat orangnya langsung, kita pun juga mendengar perkataannya langsung, siaran langsung tanpa ada penghalang apa-apa. Kita melihat walaupun jauh jaraknya, tapi kita melihat di mana di televisi. Maka kita gunakan ini sebagai alat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita berguru kepada guru tersebut. Maka walaupun memang tentunya kita duduk di majelis taklim seorang syekh, itu lebih bagus lagi. Ya, tapi ketika misalnya kemampuan kita yang kurang untuk pergi ke sana pun kita harus punya mahram dan yang lainnya, kemampuan kita kurang. Maka kita gunakan fasilitas yang ada semaksimal mungkin untuk kita terus menggali dan menggali. Kita tidak pedulikan perkataan orang-orang yang berkata gurumu setan dan yang lainnya. Selama dalil sudah jelas. Ya, dalilnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pemahamannya juga dari para ulama. Ya, buku rujukannya pun juga sudah jelas ada. Maka kalau mereka katakan bahwa kamu itu gurunya setan, ya subhanallah, ya ketika yang kita dapatkan itu al-haq, hujah-hujah dan dalil, mungkinkah setan mengajarkan hal seperti itu? Bukankah setan itu mengajarkan manusia kepada keburukan? Bukankah setan itu mengajarkan manusia untuk meninggalkan Al-Quran dan hadis? Bukankah setan itu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah? Dan setan paling tidak suka seorang hamba itu mau mentadaburi Al-Quran, mau mempelajari hadis Nabi SAW. Bahkan setan ingin sekali manusia itu lari dari Al-Quran dan hadis dan apa yang dipahami oleh para ulama. Nah itulah ibu kita juga merasa aneh justru dengan perkataan mereka ketika kita mendapatkan ilmu ini yang hak. Dia katakan ini dari setan. Mungkinkah setan mengajarkan Al-Quran, hadis, sementara pemahamannya sudah sangat jelas dari para ulama juga. Apakah mereka hendak mengatakan bahwa para ulama itu setan juga, subhanallah? Maka sebetulnya hal seperti itu hanya dijadikan sebagai tameng saja untuk menghalang-halangi ibu dari kebenaran. Tapi ibu berusaha untuk tegar, terus berjalan di atas kebenaran selama ibu melihat itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan hujah, dan yang disampaikan pun juga jelas tegas kaidah-kaidahnya dari para ulama dan pendapat-pendapatnya, dan bisa kita rujuk dalam kitab-kitab mereka. Wallahu a'lam. Adapun yang kedua tentang man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Artinya setinggi apapun nasab dia, walaupun dia keturunan Nabi dan Rasul, tapi kalau ia tidak beramal soleh, maka tidak akan bisa menolong nasabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, ya Fatimah, sali mimma lima syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Hai Fatimah, mintalah kepadaku harta yang kamu mau. Aku tidak akan bisa menolong kamu di hadapan Allah sedikit pun juga. Ketika anaknya Nabi Nuh kufur kepada Allah, apakah Nabi Nuh
mampu menolong anaknya? Tidak. Ya, bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, innahu amalun ghairus salih. Ia adalah amal yang tidak saleh, hai Nuh. Maka ya akhal Islam azakumullah, ya, ini artinya bahwa nasab sama sekali tidak bisa membela kita di hadapan Allah. Yang dapat menolong diri kita sendiri adalah amalan soleh kita dalam kehidupan dunia. Maka setiap kita berpikir, apa yang akan kita amalkan, apa yang harus kita amalkan dalam kehidupan dunia ini, ya, supaya kita bisa masuk ke dalam surga dan menolong diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Nah. Ya, nah, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Adriani yang berada di Madura. Kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Yang pertama ada pertanyaan dari dua pertanyaan senada dari Abdullah yang berada di Kebumen dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, apakah Al-Imam Bukhari digelari oleh para ulama lain sebagai Syekhul Islam atau Al-Hafidh? Beliau, ya akhal Islam azakumullah, ya, yang dikenal di zaman beliau itu disebut dengan Jabalul Hifdz. Gunungnya hafalan ini lebih agung daripada sebatas Al-Hafidh. Ya. Maka beliau juga, ya, sebagian ulama daripada murid-muridnya juga ada yang menamai beliau Syekhul Islam, tapi saya lupa namanya, ya. Yang jelas Al-Imam Al-Bukhari dalam masalah kepiawaian terhadap ilmu hadis luar biasa. Ya, tidak ada tandingannya di zamannya. Ini pengakuan daripada para ulama itu sendiri, ya. Di antaranya muridnya sendiri itu Imam Muslim rahimahullah. Ya, Allahu a'lam. Nah. Dan sebenarnya untuk gelar Al-Hafidh itu apakah seperti di negeri kita dengan hanya hafal Quran digelari Al-Hafidh? Al-Hafidh di zaman para ulama terdahulu adalah mereka yang hafal paling sedikit 100.000 hadis. Bukan hanya Al-Quran, tapi juga mereka hafal 100.000 hadis. Ya, makanya syarat untuk diberikan gelar di zaman dulu sebagai Al-Hafidh adalah mereka yang hafal 100.000 hadis. Adapun di Indonesia sebatas hafal Al-Quran disebut Al-Hafidh. Maka ini, ya, penamaan yang tentunya berbeda dengan penamaan para ulama terdahulu. Seperti misalnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang beliau dikenal sebagai Khatimatul Huffaz, penutup para hafidh. Kenapa? Karena beliau, ya, orang yang terakhir yang hafal lebih dari 100.000 hadis. Sebagai disebutkan oleh sebagian ulama, ya, bahwa beliau itu disebut dengan Khatimatul Huffaz. Maka ya akhal Islam azakumullah, ya, tentu hafidh di zaman dahulu beda dengan hafidh di zaman sekarang. Di zaman sekarang sebatas hafal Al-Quran sudah disebut Al-Hafidh. Ya, sementara di zaman dulu kalau sudah sebatas hafal Al-Quran tapi tidak hafal hadis, ya, dia masuk dalam kategori orang awam. Ya. Tapi kalau dia hafiz 100.000 hadis, ya, paling sedikit, maka disebutlah diberikan gelar Al-Hafidh. Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar dan yang lainnya. Allahu a'lam. Nah. Ya, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Abdullah yang berada di Kebumen dan penanya yang lainnya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, mengapa tidak ada mazhab Imam Bukhari? Padahal hafalan beliau dan karya-karya beliau itu sangat luar biasa. Perlu diketahui, akhi, kenapa terbentuk mazhab? Seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mengapa kemudian sampai terbentuk mazhab? Padahal para ulama mujtahidin, ya, yang telah sampai pada derajat ijtihad di zaman mereka sangat banyak. Ya, di antaranya Imam Bukhari, di antaranya Imam Ishaq bin Rahuyah, ya, di antaranya juga Imam Laits bin Sa'ad, di antaranya Imam Waqi' ibn al-Jarrah, Imam Sufyan al-Thawri. Mereka orang-orang para ahli ijtihad semuanya, ya, yang sangat masyhur dalam keilmuan. Namun, ya, ternyata qadarullah, Allah takdirkan yang tersebar pendapatnya itu adalah mereka. Di zaman Imam Malik, mazhab Imam Malik dan pendapat-pendapatnya itu tersebar ke negeri-negeri Islam. Sehingga pengikutnya banyak. Akhirnya terbentuklah dikatakan mazhab. Ketika Imam Syafi'i datang, lalu Imam Syafi'i pun, ya, mengajar, ya, tersebarlah ilmunya Imam Syafi'i ke negeri-negeri Islam.
Sehingga banyak pembela-pembelanya. Terbentuklah madhab. Ketika Abu Hanifah, demikian pula di Kufah, demikian pula Imam Ahmad bin Hambal. Nah, 4 ulama ini yang kemudian paling banyak dibahas buku-buku mereka, dijadikan rujukan buku-buku mereka, ya, dalam masalah fikih. Dan masing-masing mempunyai pembela-pembela. Sementara Imam Bukhari rahimahullah tidak demikian keadaannya. Beliau lebih terkenal dalam ilmu hadisnya. Ya, beliau terkenal sebagai ahli hadisnya. Makanya beliau dijadikan rujukan dalam kitab sahihnya tersebut. Ya, tapi dalam aro-aro fikihnya kurang terkenal. Pemikiran-pemikiran atau pendapat-pendapat fikihnya beliau kurang terkenal. Yang terkenal adalah 4 ulama ini, yang kemudian kitab-kitab mereka dan pendapat-pendapat mazhab mereka ya tersebar ke negeri-negeri Islam, dan masing-masing mereka mempunyai pengikut-pengikut dan pembela-pembelanya. Padahal Imam Bukhari layak untuk berfatwa. Bahkan beliau seorang ahli ijtihad. Bahkan para ahli ijtihad ya yang sudah sampai kepada derajat mujtahid mutlak di zaman beliau pun, di zaman mereka banyak di zaman itu, seperti Ishaq bin Rahuyah ya. Beliau mujtahid mutlak yang sangat alim sekali. Di zaman tabi'in ya demikian pula. Tapi itulah memang fadlullah yu'tihi may yasha. Karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Mungkin pertanyaan ini pun akan sama. Kenapa tidak Umar bin Khattab, mazhab Umar bin Khattab? Padahal Umar bin Khattab dibandingkan dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, tentu Imam Umar bin Khattab lebih alim. Ya, keilmuan Umar bin Khattab luar biasa. Yang mengakui keilmuan Umar bin Khattab langsung Rasulullah SAW. Ya, kenapa tidak tersebar ya mazhab Umar bin Khattab saja? Ya, padahal Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik semuanya rujuk kepada perkataan Imam Umar bin Khattab. Namun itulah qadar Allah ya. Allah jadikan 4 imam ini karena ketakwaan mereka, keilmuan mereka, keikhlasan mereka, dijadikan buku-buku mereka menjadi rujukan-rujukan, dan masing-masing punya pembela-pembela. Ya, itu semua sudah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Yang jelas harus kita fahami bahwa ya kita jangan hanya sebatas mengikatkan diri kepada 4 mazhab ini saja. Bisa jadi ada pendapat ulama selain 4 mazhab yang kuat juga pendapatnya. Namun memang ya kebanyakan masalah-masalah fikih telah terbahas di dalam 4 mazhab ini. Tapi kita jangan mengikatkan diri. Tetap rujukan kita pun juga adalah Al-Quran, hadis, pemahaman para sahabat, para tabi'in. Ya, sebagaimana imam yang 4 pun juga sepakat semuanya ya untuk merujuk kepada para sahabat dalam memahami Al-Quran, hadis. Ya, dan ini ya untuk menempaki jejak kaki mereka tentunya, wallahu a'lam. Nah, ya. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat, dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan dari Ummu Hasna yang berada di Kuningan. Ustaz mohon penjelasannya mengenai perkataan Imam Bukhari, yaitu perbuatan manusia adalah makhluk. ya, perbuatan manusia memang makhluk. Suaranya makhluk. Tapi Al-Quran yang dilafadzkan bukan makhluk. Dan ucapan lafzi bil Quran ini ya, pelafadzan saya dengan Al-Quran, ini sebuah kata-kata yang sifatnya global. Ya, yang sering kali di zaman tersebut, di zaman itu dijadikan sebagai alat untuk mengelabui orang-orang awam. Sehingga akhirnya mereka menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, padahal Imam Bukhari benar, perbuatan manusia makhluk. Sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan amalan-amalan kamu. Berarti perbuatan dan amalan manusia memang makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, suara yang ketika kita membaca Al-Quran, suara kita makhluk. Tapi Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Ya. Nah, ini ya akhi azakumullah, maksud Imam Bukhari demikian. Ya, kewajiban kita adalah berhusnudzon kepada seorang ulama, tidak boleh kemudian suudzon. Tapi itulah ya, ketika orang telah dengki, ya seringkali ucapan-ucapan yang sifatnya seperti ini dipahami dan diletakkan bukan pada tempatnya. Akibatnya menjadi fitnah ya untuk sebagian manusia. Allahu a'lam. Nah.
Ya, baik, terima kasih banyak Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang bertanya langsung. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543, dan tentunya kami harapkan satu orang satu pertanyaan agar yang lainnya bisa diberikan kesempatan. Ya, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ini Ummu Aziza. Mbak Aziza di Ini Ustadz, ya, di Lampung. di Lampung, silahkan. Di luar tema ya Ustadz ya. Ya, Ini mau silahkan Ibu. tanya masalah sholat. Iya. Ini kalau bacaan ruku atau sujud yang bacaannya Subhana Rabbiyal Adimi atau Subhana Rabbiyal A'la kan boleh dibaca sampai lebih dari 3 kali. Iya. Tapi bagaimana kalau dengan bacaan yang selain itu Ustadz, contohnya yang Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika maghfirli seterusnya, atau Subhana dzil jabaruti wa maruti itu apa cukup sekali apa boleh sampai banyak? Sebabnya setiap saya lihat di buku itu nggak ada tulisannya yang 3 kali atau berapa itu nggak ada gitu Ustadz. Mau tanya itu aja Ustadz. Baik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ya, semua bacaan ruku maupun sujud, kadar yang paling sedikit adalah sekali. Baik subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma, atau subuhun kudusun, yaitu semua adalah kadar yang paling sedikit sekali. Tapi kalau dia mau baca sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, silahkan. Ya. Adapun pembatasan bahwa paling sedikit 3 kali, ini saya belum mengetahui dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Atau paling banyak 10 kali, ini pun tidak ada dalilnya. Kenapa? Karena hadis-hadis tersebut mutlak. Rasulullah hanya mengajarkan doa seperti ini, tapi Rasulullah tidak menyebutkan jumlahnya. Dan kaidah yang harus kita pahami, ya, bahwa apabila Rasulullah tidak menyebutkan jumlah, berarti kewajiban kita adalah biarkan hadis tersebut sesuai dengan kemutlakannya. Ya, kita tidak boleh menentukan jumlah kecuali dengan dalil. Ya, kata para ulama, ya, bacaan sekali ini yang paling sedikit. Adapun kalau kita baca ya 2 kali, 3 kali, silahkan. Tidak ada batasan. Kita mau baca sebanyak-banyaknya ketika kita sholat tahajud misalnya, silahkan. Ya, jadi tidak ada bedanya antara doa ini dengan doa yang lain, Ibu, karena semuanya bersifat mutlak dari sisi jumlah. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, demikian untuk Muazzizah yang berada di Lampung, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya silahkan di belakang Muazzizah yang ingin bertanya di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ibu Siti di Cijantung. Ibu Siti di Cijantung, silahkan Ibu Siti. Iya, saya ingin ini Ustaz. Saya tuh mencintai keponakan, Halo. mencintai sekali. Diangkat Ibu suaranya, diperkeras. Iya. Saya tuh mencintakan ponakan saya, terlalu mencintai sekali Ustaz. Kenapa, Bu? Kemudian ponakan saya meninggal Ustaz. Apakah saya menangis, tapi selalu membayangkan wajahnya, itu termasuk perbuatan waswisu syaitan Ustaz. Iya, itu pertanyaan saya Ustaz. Iya, baik. Ya, dia mempunyai ponakan yang sangat dicintainya dan meninggal. Mungkin nasihat yang perlu disampaikan saat ditinggal orang yang meninggal yang dicintainya. Tentunya Ibu, bila kita mencintai seseorang berarti kita pun harus siap untuk meninggalkan atau ditinggalkan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta, fa innaka mufariquh." Wahai Muhammad, cintailah orang yang kamu suka, karena suatu ketika pasti kamu akan berpisah dengannya. Setiap orang yang kita cintai, siapapun dia, entah itu suami, entah itu istri, entah itu keponakan, ataupun orang lain, ya, suatu ketika kita akan berpisah dengan dia. Maka dari itu, Ibu, ya, kematian sesuatu yang pasti. Oleh karena itulah, Ali bin Abi Thalib berkata, ya, ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma. Cintailah orang yang kamu cinta itu jangan berlebihan.
suatu ketika barangkali orang yang kamu cinta itu jadi musuh kamu. Perkataan ini bagus sebetulnya kalau kita perhatikan. Karena ketika kita berlebih-lebihan dalam mencintai seseorang, kemudian kita qadarullah meninggalkan dia, atau dia meninggalkan kita menjadi sangat sedih, ya. Bahkan kesedihan yang menghancurkan jiwa kita. Makanya lah dalam Islam, kita dilatih untuk cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita mencintai seseorang karena ketakwaan dia, ketaatan dia. Kita pun juga membenci seseorang karena ya kemaksiatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berusaha untuk diikat cinta dan benci itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ya di saat cinta kita karena Allah maka ketika ia meninggalkan kita pun insya Allah tetap masih ada Allah yang lebih kita cintai. Ya, walaupun memang ya ketika seseorang sangat cinta kepada sesuatu dan sesuatu tersebut meninggalkannya, seringkali membuat kita lupa diri. Hal itu terjadi pada para sahabat Rasulullah SAW ketika ditinggal mati oleh Rasulullah. Ya, ditinggal meninggal dunia oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah meninggal dunia, para sahabat sampai lupa. Sampai Umar bin Khattab ya berceramah dan berkata, siapa yang mengatakan ya Nabi Muhammad SAW itu mati, saya akan penggal lehernya. Ia hanya pergi sebagaimana perginya Nabi Musa yang akan kembali lagi. Sampai kemudian ya Abu Bakar radhiyallahu an ya dengan kekuatan imannya, padahal beliau orang yang paling cinta kepada Rasulullah, tapi subhanallah ya kekuatan iman Abu Bakar yang luar biasa itu berkata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah akan senantiasa hidup dan tak akan mati. Khutbah yang agung sekali. Maka dari itulah ibu ya, ketika ibu bersedih hati karena meninggal oleh keponakan, kembalikan semuanya kepada Allah. Ya, karena setiap manusia sudah ada ajalnya. Seharusnya yang lebih kita cintai adalah pencipta dia. Maka di saat ya kecintaan kita kepada Allah luar biasa dan kita tahu bahwa semua makhluk milik Allah. Walaupun kita bersedih, maka kesedihan kita pun insya Allah tidak akan berlarut-larut. Kesedihan kita pun juga akan segera ya pudar di saat kita ingat bahwasanya Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu dan bahwasanya ajal pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kewajiban kita adalah bersabar. Wallahu a'lam. Ya, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Siti ya yang berada di Cijantung. Ya masih kami terima, silakan di belakang Ibu Siti yang bertanya langsung. Masih di 0218236543. Halo. Silakan. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abdullah, hamba Allah di Makassar. Ya, silakan. Saya ingin tanya Ustaz. Silakan. Yang antum tadi sebutkan bahwa di zaman Imam Bukhari salah seorang ulama yang mentahdir beliau Muhammad bin Yahya Az-Zuhri atau Az-Zuhli Ustaz. Kenapa? Az-Zuhli. Dal ha lam ya. Az-Zuhli Ustaz ya? Iya. Bukan Az-Zuhri, tapi Az-Zuhli. Baik, itu saja. Oh, nah, itu saja Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ya untuk Abdullah di Makassar. Dan selanjutnya kami angkat kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan singkat. Ini ada dua penanya yang mungkin salah mendengarkan, salah menyimak, perlu diluruskan. Katanya mohon dijelaskan perkataan Imam Bukhari bahwa Al-Quran itu makhluk. Mohon ya diluruskan Ustaz perkataan ini. Mungkin karena tidak mengikuti kajian kita ya. Justru Imam Bukhari menolak perkataan itu. Dan sudah kita sebutkan tadi riwayat Muhammad bin Nasr al-Marwazi yang beliau Imam Bukhari mengatakan man za'ama anna lafzi bil Quran makhluk faqad kadzab fahuwa kadzab. Siapa yang mengklaim bahwa pelafazanku dengan Al-Quran itu makhluk, sungguh ia telah berdusta. Imam Bukhari ya dalam masalah Al-Quran sama dengan keyakinan imam yang empat. Itu bahwa Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Ya.
dan itu juga terlihat di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, demikian pula kita terlihat di dalam kitab-kitab para ulama yang menyebutkan dengan riwayat-riwayat yang sahih dari Imam Bukhari rahimahullah tentang keyakinan beliau, sesuatu yang jelas insyaallah. Nah, ya baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk penanya ya, mudah-mudahan menyimak dan tidak salah paham. Selanjutnya ada pertanyaan yaitu ya Ustadz, mengapa para imam itu selalu di masa hidup atau setelah meninggalnya banyak orang yang menuduhnya dengan tuduhan yang sangat dahsyat? iya, walaupun memang tidak setiap ulama demikian ya. Namun dikarenakan memang Allah ingin menguji ya dan mengampuni dan lebih mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya. Karena setiap tuduhan yang dituduhkan kepada ulama tersebut itu malah menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin huwa fika wa fi riwayatin bi amrin laysa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fika huwa fihi, ya, wa da'wabalahu alaihi wa ajruhu lak, atau kama qala. Kalau ada orang yang menghina kamu, mencaci maki kamu dengan suatu tuduhan yang tidak ada pada dirimu, dalam suatu riwayat yang ada pada dirimu, ya, maka jangan kamu balas menghina dia, mencaci dia dengan aib yang ada pada diri dia. Biarkan dosanya untuk dia, pahalanya untukmu. Makanya subhanallah ya, para ulama yang dituduh dengan berbagai macam tuduhan tersebut bukan malah menjadikan itu rendah di mata Allah, justru semakin meninggikan derajat mereka setinggi-tingginya. Ya, oleh karena itulah Aisyah radhiyallahu anha yang terus-menerus dituduh oleh orang-orang Syiah sampai hari ini sebagai pezina, itu bukan sama sekali menghinakan Aisyah, tapi semakin meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tuduhan-tuduhan tersebut yang tidak benar. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari Tirmidzi, ya, siapa yang menuduh saudaranya ya dengan sesuatu yang tidak dilakukan oleh saudaranya tersebut, maka ia akan dimasukkan dalam radghatul khabal. Radghatul khabal itu artinya nanah dan darahnya para penduduk api neraka. Hatta yakhruja mimaka, sampai ia membawakan bukti-bukti terhadap tuduhannya tersebut. Ya, orang yang menuduh dengan tanpa bukti itu ya justru ia yang celaka dan membinasakan dirinya, yang terancam dimasukkan dalam radghatul khabal. Apa itu? Ya, radghatul khabal yaitu nanah dan darah penduduk api neraka. Sampai ia diminta oleh Allah saksinya, sampai dia bisa mengeluarkan bukti-buktinya ya terhadap tuduhan-tuduhannya tersebut. Fa Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Ya, maka hal-hal seperti ini memang sering terjadi di kalangan para ulama. Namun kata Imam Adz-Dzahabi, ya, cerita-cerita tentang para ulama yang satu mentahdir yang lainnya lebih baik kita lipat sajalah. Ya, tidak perlu kita sampaikan kepada orang-orang. Terkadang hal seperti itu bisa jadi menjadi fitnah untuk mereka. Tapi kita ceritakan hal ini untuk melihat bagaimana sikap Imam Bukhari di dalam menghadapi fitnah, menghadapi tuduhan. Ternyata Imam Bukhari sangat sabar dan tidak balas menuduh. Ya, tetap Imam Bukhari hanya sebatas mengklarifikasi saja. Ya, tapi beliau tidak kemudian seperti yang dilakukan oleh sebagian kita, marah-marah lah dan yang lainnya. Tidak. Ya, Imam Bukhari ya tetap fokus kepada taklim, mengajar ilmu. Ya, yang kemudian qadarullah Allah berikan kepada beliau, dan demikian sebagian ulama sebagai pengangkatan derajat kepada mereka, untuk mereka. Allahu a'lam. Nah. Ya, baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz, jazakallahu khair. Dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan, ya Ustaz, dari negara manakah Imam Bukhari tersebut berasal, dan mengapa di negeri Irak dikatakan oleh Rasulullah merupakan sumber timbulnya fitnah. Nah, sedangkan di negeri Irak sendiri pun banyak sekali ulama besar dilahirkan di sana. Ya, akhi, memang Rasulullah mengatakan bahwa fitnah itu muncul dari arah timur. Rasulullah menunjuk ke arah timur, yaitu Irak. Ya, dan arah timur itu masuk padanya Irak,
kemudian Iran, kemudian India, terus sampai ke arah timur. Ya, Indonesia masuk ke timur juga. Yang jelas, ya apakah berarti karena Rasulullah mengatakan bahwa fitnah akan muncul dari arah timur, artinya arah timur tidak ada kebaikan sama sekali? Tidak demikian tentunya. Ya, bukankah Rasulullah juga mengabarkan bahwa Imam Mahdi nanti akan muncul dari arah timur juga? Ya, ini tidak menafikan, tidak meniadakan bahwa di arah timur tun, di bagian timur tun banyak ulama. Ya, bahkan ketika Rasulullah SAW dalam hadisnya, waktu itu dengan berkumpul dengan para sahabat, beliau bersabda apa? Lau kanal imanu fi thuraya, kalaulah iman itu ada di langit sana, lana lahu ahadun min haula, yakni Furs wa fi riwayatin min abna'i Faris. Kalaulah iman itu adanya di langit sana, pasti akan dicapai oleh orang-orang Persia. Padahal Persia itu di arah timur. Yang dimaksud di sini itu Salman Al-Farisi, demikian pula kaumnya. Dan ternyata Rasulullah mengabarkan bahwa dari Persia pun akan ada orang-orang yang membela agama. Dan ternyata benar, Imam Bukhari, Imam Muslim, semuanya dari Persia. Ya. Demikian pula yang berasal dari Kufah seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah bin Al-Hajjaj, ya. Dan banyak lagi perawi-perawi hadis yang merupakan pembela-pembela agama. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal tinggal di Baghdad. Itu pun juga di arah timur. Bahkan di waktu zaman dahulu, ya Baghdad, Kufah, Basrah, itu menjadi mambaul ilm, tempat berkumpulnya ilmu. Walaupun di sana pun juga muncul berbagai macam fitnah. Ya, bahkan pemikiran-pemikiran sesat munculnya dari sana. Ya, baik itu Khawarij, Syiah, demikian pula Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah, semua pemikiran sesat muncul dari arah timur. Jadi sabda Nabi SAW bahwa fitnah akan muncul dari timur itu bukan menafikan atau mengatakan bahwa timur itu tidak ada kebaikannya, semuanya fitnah, bukan itu maksudnya. Tapi bahwa dari sanalah timbul fitnah. Ya, bukan berarti bahwa timur itu tidak ada kebaikannya sama sekali, tapi justru Rasulullah mengabarkan di sana juga akan ada kebaikan-kebaikan yang akan datang. Seperti Imam Mahdi pun akan muncul dari arah timur. Ya, wallahu a'lam. Nah, ini saja, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.